Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja pendidikan profesi guru dan jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Eka Amunawar Sabilan, guru pendidikan Al-Islam atau pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Muhammadiyah Kuto Arjo, Kabupaten Purworejo. Sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru transformasi dalam jabatan BAT 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030251639. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan modul ajar kelas 12 pada materi munakahat atau pernikahan. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan barokah, ilmunya bisa diterima dengan mudah sehingga bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. At-tahiyyatu lillah. Wassalawatu watthayyibah. Assalamu alayka ayyuhan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Kecuali Jamal ya yang sakit. Ya, mudah-mudahan Mas Jamal segera sembuh hingga bisa untuk belajar dan berangkat sekolah lagi. Belum? Semuanya berdiri. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, semangat, kompak, tetap terus. Bumika rezeki haji. SMA Muhammadiyah Berarjo berprestasi dan mengaji. Yes. Pada pertemuan kemarin, sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari materi tentang apa? Munakahat atau pernikahan. Ini kok kayaknya belum ada suaranya, kok kayak lemes. Apa bar karena tadi malam Jumat Kliwon terus pada kecapean apa? Hah? Capean? Baca Al-Kahfi, alhamdulillah. Berarti termasuk anak soleh. Karena salah satu sunnahnya itu membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Apalagi Jumat. Ada? Bisa menunjukkan tangannya untuk membacakan pengertian pernikahan. Atau yang di buku pakai di buku tulis kalian juga ada. Sela? Pak Sela bisa? Ya, coba dibacakan pengertian pernikahan. Atau tidak membaca yang di depan situ? Kelihatan nggak? Nah, itu pengertian pernikahan. Akad yang menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang namanya pernikahan itu laki-laki dan perempuan. Yang bukan mahram. Pada pertemuan kemarin kita sudah sama-sama membahas tentang pembagian mahram, baik mahram sedarah yang tidak boleh dinikahi dengan diiringi kewajiban dan haknya keduanya antara suami dan antara istri. Lah, pada pertemuan kali ini, karena kemarin sudah membahas tentang pengertian pernikahan sama rukun-rukun nikah, lah nanti kita akan sama-sama belajar tentang hikmah dari pernikahan. Di situ
Di lembaran yang Pak Eka kasihkan bagian tadi ada hikmah dari pernikahan. Karena yang namanya pernikahan itu tidak hanya untuk bermanfaat untuk individu saja yang melakukan, maka secara otomatis juga keluarga, orang tuanya maupun masyarakat juga akan terbentuk dari kesolehan kalau apabila dalam pernikahan itu menggunakan syariat-syariat yang sudah ditentukan dalam Islam. Secara otomatis segala hal yang diperintahkan oleh Allah, apalagi terencana seperti munakahat, itu pasti membawa maslahat ataupun kebaikan untuk yang melakukan. Di sini disebutkan, nanti Pak Eka tampilkan video tentang video fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kalau kalian kan di era sekarang kan sudah banyak yang menggunakan IG maupun TikTok, itu kan bisa langsung viral pasti. Ada keluarga yang mengalami sesuatu, pasti langsung viral. Kayak kemarin yang belum lama Ustadz Yaimin sama Mbak Sahara itu kan itu juga karena keluarga dekat, karena tidak bisa saling menghargai dan menghormati sehingga terjadi perselisihan. Ataupun ada yang lain karena ada perceraian, ataupun juga ini ada 4 video. Yang pertama video fenomena pernikahan dini. Pernikahan dini itu apa? Pernikahan yang dilakukan di bawah umur. Terus yang kedua nanti ada video fenomena pernikahan karena kecelakaan. Nanti kecelakaan tahu? Tahu kecelakaan? Karena menikah terus ketabrak mobil atau bagaimana itu pernikahannya? Adanya tidak bisa saling menjaga diri. Bahkan Pak kan pasti selalu wanti-wanti kepada kalian yang kelas 12, ingat selalu jaga diri dengan tahu diri. Kalau kalian kok tidak bisa menjaga diri dengan tidak tahu diri, maka secara otomatis kalian di sekitarnya tidak bisa menerapkan saya sebagai pelajar muslim yang berkarakter Muhammadiyah harusnya seperti apa, ya. Selalu wanti-wanti selalu jaga diri dengan tahu diri. Terus nanti yang video ketiga, video pernikahan karena beda agama. Pasti ada, itu di sekitar kalian pasti ada. Entah itu yang laki-laki muslim atau yang perempuan non muslim pasti ada. Dan yang keempat, video fenomena perceraian. Banyak ini perceraian, entah karena persoalan ekonomi ataupun persoalan mungkin ketidakcocokan antara suami dan istri. Karena pasti secara otomatis tidak cocok. Yang namanya laki-laki maupun perempuan, kakak beradik, bapak satu ibu, pasti ada yang namanya ketidakcocokan. Walaupun kamu sama kakak adik, pasti tidak ada kecocokan. Pernikahan juga sama, itu dua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Mas sudah. Ya. Pasti ada ketidakcocokan. Lah, kadang ketidakcocokan itu yang membuat kalau tidak bisa menyatukan perbedaan itu terjadinya ketidaknyamanan bahkan sampai ke perceraian. Saya akan tampilkan video ini. Keempat itu nanti kalian amati berkelompok menjadi 4 kelompok, yang depan sama belakang atau sini sama sini, depan sama belakangnya. Jadi yang belakang biar kanan kiri. Yang ini sisanya nanti menyesuaikan sisanya. Ya, langsung membentuk kelompoknya. Yang mungkin pendengarannya kurang bisa di kelompok bagian depan. Berarti ini 3 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 berbeda agama. Ini Pak Eka bagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian untuk merangkum hasil diskusi kalian dengan teman-temannya, ditulis identitasnya kelompok 1 atau kelompok 2, terus kelompoknya siapa saja anggotanya. Ya. Tugasnya dari video tersebut dianalisis latar belakang masalah fenomena video tersebut bisa terjadi. Kenapa kok bisa terjadi? Satu, pertanyaannya itu, ya. Satu, kenapa fenomena video itu bisa terjadi? Kenapa kok pernikahan dini bisa terjadi? Kenapa kok pernikahan karena kecelakaan kok bisa terjadi? Ataupun karena tadi yang kelompok 3 beda agama kok bisa terjadi? Kak beri waktu 15 menit
untuk mengerjakan itu, yang videonya untuk mengulang biar tidak mengulang semuanya kan bisa per kelompok mengulang dari video yang ada di situ lewat alat komunikasi kalian. Belum? Boleh kali lihat Google? Boleh. Kalau sudah nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian dalam menganalisis video tersebut. Ya nggak fokus tuh, mesti rumah mesti nggak fokus. Lihat Pak Eka, jangan lihat Mas Adnan, kamu nanti terpesona. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang fenomena nikah karena kecelakaan. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Huda dan ini kelompok saya. Banyak. Latar belakang masalah fenomena pernikahan dini. Pernikahan dini apa karena pernikahan kecelakaan? Pernikahan dini terjadi karena berbagai faktor seperti rendahnya pendidikan, pengaruh budaya dan adat, kemiskinan, serta kurangnya pemahaman tentang dampak negatifnya. Di beberapa daerah, orang tua menikahkan anaknya karena dianggap dapat mengurangi beban ekonomi atau menjaga nama baik keluarga. Selain itu, pengaruh lingkungan dan media sosial juga mendorong remaja untuk cepat menikah tanpa kesiapan mental dan ekonomi. Ada dari kelompok lain, ada yang mau menanyakan dari pemaparan kelompok 2? Ada yang tanya? Tidak? Ada yang ingin mau ditanyakan tentang fenomena masalah pernikahan dini? Ada? Tidak? Tanya? Ulang? Tanya enggak? Enggak. Kalau udah, untuk kelompok berikutnya, udah? Ya, silakan kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan tadi semua kelompok 1, 2, 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelasnya, ada beberapa poin penting yang perlu kita ingat kembali agar fenomena tersebut tidak terjadi minimal di lingkungan kita atau terhadap diri sendiri. Yang pertama, harus tahu dulu butuh yang namanya pendidikan. Jadi tidak hanya yang penting suka, senang, tapi tidak mengedepankan pendidikan, apalagi akhlak dalam Islam, agar kesemuanya itu tidak terjadi. Kesemuanya itu kayak pernikahan dini, terus sampai pernikahan karena kecelakaan, itu nanti yang paling akhir itu keretakannya dalam rumah tangga itu sampai yang problem yang nomor 4. Apa yang nomor 4 itu tadi? Perceraian. Karena yang namanya keluarga itu semua orang pasti ingin berkeluarga kan? Hikmah yang diperoleh dalam berkeluarga pernikahan yang pertama apa? Sehat. Karena kebutuhan manusia itu diantaranya untuk menyalurkan hasrat kita. Kita ini makhluk sosial, makhluk biologi, pasti membutuhkan yang namanya hubungan dengan lawan jenis. Lah itu harus ada pengetahuan yang didasari sehingga tidak seperti apa yang dicontohkan, apa yang dilakukan oleh hewan. Terus yang kedua hikmahnya motivasi untuk bekerja keras.
Karena kita tertuntut untuk kebutuhan keluarga, maka secara otomatis baik ayah maupun ibu maupun suami atau istri pasti punya motivasi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga bisa bekerja dengan maksimal atau bekerja dengan keras. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, disiplin, terus mengambil hak-haknya yang halal, tidak mengambil hak orang lain, itu termasuk bekerja keras dengan yang halal. Terus yang berikutnya yang nomor 3, bebas fitnah. Kalau masih pacaran, bersama-sama kemana, pasti orang lain akan melihat itu hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau sudah menikah, pasti orang melihat, oh dia dengan suaminya atau dengan istrinya, dengan keluarganya, pasti tidak menimbulkan prasangka yang buruk. Terus berikutnya apa lagi? Nah, yang terakhir, Pak Eka menambahkan untuk memperbaiki tatanan kehidupan manusia. Karena suatu keadaan atau suatu fenomena kejahatan maupun kriminal itu terjadi karena pengaruh dari keluarga. Untuk meminimalisir terjadi kriminal tersebut, maka diawali dari individu kita masing-masing. Saat individu kita paham tentang agama, paham tentang hak-hak kewajiban terhadap suami istri, paham bahwa saya ini masa sudah layak untuk nikah atau belum, terus bagaimana memenuhi kebutuhan keluarganya, terus keluarganya dipenuhi dengan akhlak yang sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam, nantinya dari individu 1 orang, 2 orang itu suami istri, terbentuk anak yang soleh. Itu satu keluarga. Kok keluarga yang lain sama seperti itu, maka terbentuk lingkungan masyarakat yang soleh. Dari masyarakat yang soleh itu, maka masyarakatnya, keluarganya, tatanan yang ada di sekitar kalian itu maka menjadi soleh. Jadi kesolehan pribadi itu menjadi faktor utama kesolehan atau kebaikan kita dalam bermasyarakat. Nah, itu hikmah dari pernikahan. Makanya tujuan pernikahan pasti kan ada sakinah, mawadah, warohmah. Itu 3 itu punya pengertian yang berbeda-beda. Kalau kemarin yang sudah pernah melihat story-nya Pak Eka tentang story tentang sakinah, mesti mudeng. Pasti paham. Apa sih sakinah terlebih dahulu? Mawadah itu apa? Warohmah itu apa? Jadi kalau kalian kok pas lihat story Pak Eka bukan story, kalian bisa meliterasi dibaca. Oh, kenapa kok sakinah didahulukan? Mawadah nomor 2, terus warohmah nomor 3. Kalau sakinah itu ketenangan batin, ketenangan dalam rumah tangga. Jadi rumah tangganya sudah tenang, sudah tentram, nantinya hal-hal yang bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga terminimalisir. Lah kalau mawadah itu bentuk kita sebagai seorang suami atau seorang istri membahagiakan pasangannya. Entah dengan membelikan sesuatu, lah itu mawadah. Mawadah itu di situ. Sakinah itu ketentraman batin dalam keluarga, mawadah tanggung jawab kita sebagai suami atau sebagai istri untuk memenuhi kebahagiaan pasangannya dengan memberikan sesuatu yang dicintainya. Laki-laki misalnya memberikan gelang atau memberikan baju, anting dan lain sebagainya untuk membahagiakan istri. Itu mawadah. Sakinahnya kok belum terpenuhi, maka secara otomatis mawadahnya pasti menuntut yang lebih. Pasti menuntut lebih. Karena dia belum ada ketenangan batin dalam keluarganya, maka dia pasti menuntut, Pak, aku pengen gini, pengen ini, lihat tetangganya beli mobil, pengen beli mobil, lihat tetangganya beli kulkas, pengen beli kulkas, karena belum ada ketenangan dalam rumah tangganya, belum ada sakinah dalam rumah tangganya. Makanya wis sakinah, insya Allah mawadah. Lah warohmah itu biasanya yang sudah menikah, yang sudah berumur yang sudah lanjut usia, yang sudah mulai tua itu sing digoleki ming warohmah tok. Ketentraman dalam rumah tangganya. Tuh, makanya tujuan pernikahan itu ada sakinah, mawadah, dan warohmah. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Nah, nanti di dalam itu lembar LPD itu, lembar kerja kalian itu ada tugas tentang individu, nanti dikerjakan, dan nanti ada tugas individu, kalian membuat poster tentang ajakan menikah yang sesuai dengan syariat Islam agar keempat hal tersebut tidak terjadi. Yang kelompok 1 tadi apa?
pernikahan dini. Lah, dari kelompok satu itu membuat poster menggunakan Canva, ditulis agar pernikahan dini tidak terjadi dan dampaknya sehingga orang yang membaca itu terus tidak melakukan hal yang namanya pernikahan dini. Terus yang kelompok 2 sama, dari video yang nomor 2, yang kelompok 3 juga sama. Nanti dikirim, karena kalian pasti punya yang namanya medsos, ya kan? Entah itu IG maupun TikTok ataupun Facebook dan lain sebagainya. Lah itu bisa di-tag dengan tandai teman kalian dan Bapak Ibu guru untuk mempublikasikan ajakan kebaikan itu. Karena yang namanya kebaikan itu kalau tidak didakwahkan, tidak diajarkan, tidak akan mengena untuk masyarakat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau sebelum ini sudah pakai mau akhiri, untuk merefleksikan tadi yang sudah kita sama-sama pelajari, Pak Eka akan mengetes salah satu dari kalian tentang tadi sakinah, mawadah, dan warohmah dari tujuan dan hikmah pernikahan. Ini kan yang tadi wae. Biar nggak ngantuk. Sakinah itu apa, Mbak? Sakinah. Naon sakinah? Hah? Hidupnya rukun apa ketenangan hati? Ketenangan hati. Jadi sakinah itu ketenangan hati. Terus mawadah. Mas Huda. Mawadah itu terkait dari memberikan. Memberikan apa? Mawadah itu memberikan perhatian kasih sayang yang lebih kepada pasangannya. Entah itu merupakan melalui dengan kata-kata ataupun memberikan melalui dengan barang atau benda. Itu perhatian. Kalau tadi sakinah itu ketenangan. Nah, harus warohmah itu ketentraman. Tentram. Karena sudah mulai umur 50 ke atas atau 40 ke atas itu wis ora ngoyak. Pasti kan jarang sekali orang yang sudah menikah umur 50 ke atas wis ora ngoyak materi. Dia ini cuma mengoyak bagaimana istri sama suaminya itu hidup tentram, bisa beribadah, iso ngomong putune, iso seneng melihat anak dan putunya itu hidup bahagia sambil ngomong mereka. Itu warohmah. Ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak? Dan mari kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Thank you.